kakek yang bernama Abdul Muttalib. Paman beliau yang pertama adalah Abu Lahab, kemudian Hamzah, kemudian Abbas, dan yang terakhir adalah Abu Thalib. Ya, itu semuanya keempat-empatnya bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ya bin Abdul Muttalib, Abbas juga bin Abdul Muttalib, Hamzah juga bin Abdul Muttalib, dan Abu Thalib yang ngomong Nabi semenjak ditinggal wafat kakeknya itu juga putra Abdul Muttalib. Allah turunkan hidayah kepada keduanya dan Allah tutup hidayah untuk kedua yang lainnya. Dua yang Allah berikan hidayah adalah Abbas dan Hamzah. Ya, dan dua-duanya Allah berikan berita gembira surga. Apalagi Hamzah dikenal sebagai Sayyidus Syuhada, ya, penghulunya orang-orang syahid. Pemimpinnya di surga itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Adapun Abbas itu bagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul kokoh di atas keimanannya, jujur di atas agamanya, maka bagian dari Siddiq. Ya. Kalau kita mengambil tafsir figur atau sosok yang lazim untuk kita ikuti, doa kita dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan, anugerahkan hidayahmu, petunjukmu, jalan yang lurus, yaitu tauhid, Islam, iman. Lah sekarang yang versi siapa? Ya, kita harus punya suri tauladan, dan suri tauladannya itu ada di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa itu? Di surat An-Nisa tafsirnya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jadi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah para nabi, para utusannya. Mari kita suruh mencontoh atau ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Atau as-siddiqin, orang-orang yang jujur di atas agama, ilmu, amal itu sinkron. Siapa pemimpinnya? Dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Dan dari kalangan wanita, putrinya yang menjadi istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah bergelar Siddiqah bintus Siddiq, perempuan Siddiqah, putri dari As-Siddiq. Nah, itu qudwah kita atau uswah, panutan kita yang berikutnya. Yang ketiga, wasyuhada, itu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, membela agamanya, membela ya tingginya asma Allah. Dan penghulu atau tuannya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan yang terakhir yaitu wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Nah ini, jadi Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib itu mendapatkan hidayah. Dua sisanya enggak sampai mati. Yang pertama adalah Abu Lahab, dan yang kedua adalah Abu Thalib. Abu Thalib
membela Nabi cuma tidak mengimaninya dengan bersyahadat, sehingga Allah berikan rahmat di akhirat dengan siksa yang paling ringan, tapi tetap neraka. Syafaat al-udma, ya, yang dimiliki oleh Allah ditujukan kepada Rasul, salah satunya memberikan azab teringan untuk pamannya yang bernama Abu Thalib, dan yang satunya azab yang sangat pedih. Bahkan kalau bahasa kasarnya kita nyumpain setiap membaca tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, itu dari awal diturunkan sampai hari ini, itulah gambaran di mana akhir dari Abu Lahab, yaitu di neraka. Baik dia, istrinya dan keluarganya yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Hamzah masuk Islam, itu memang memiliki kebiasaan seneng ngrungokni ngaji, senang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat-sahabat di sekitar Ka'bah. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu nasabnya rendah, meskipun bukan budak. Makanya nggak bisa nolak kalau ada Quraisy yang memerintah, termasuk Hamzah dari Quraisy, Bani Hashim. Maka kesempatan inilah yang digunakan oleh Hamzah untuk mendengarkan Al-Quran. Seneng, karena orang Arab ya suka sekali sastra, dan Al-Quran bukan lagi sastra tapi melebihi itu ya. Diriwayatkan sampai sejauh itu surat yang Allah turunkan yang paling disenangi oleh Hamzah adalah surat Al-A'la ya, yang biasa kita dengar imam di sholat Jumat, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya ya. Itu membawa nuansa lain di hatinya Hamzah meskipun belum masuk Islam ya. Dan Al-Quran memang mukjizat ya, Al-Quran itu memang mukjizat. Ketika kita membaca dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah pindah ke Al-Baqarah, pindah ke Ali Imran, berganti surat, berganti juz sampai juz amma, surat terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Maka panduan para ulama menyebutkan bahwa isi Al-Quran itu sebetulnya cuma 3, Mas. Al-Quran itu kalau diperes itu kandungannya ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengenalkan dirinya. Allah mendeskripsikan kemahaagungannya, maha besarnya, maha tunggalnya, sang Khalik yang menciptakan, yang memelihara. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang sempurna, yang nggak punya tandingan. Dan kita dapati di mana? Di Al-Quran. Di hadis kita nggak banyak menemukan asma Allah. Yang ada Rasul sedang menjelaskan atau menafsirkan dari asma'ul husna. Adanya di dalam Al-Quran. Jadi Allah deskripsikan ya, tentang dirinya sendiri itu, yang maha tunggal, maha besar, maha kuasa, maha mentakdirkan, maha sombong ya, dan semuanya dari asma dan sifatnya. Itu kandungan yang pertama. Kandungan Al-Quran yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, adalah Allah mengenalkan makhluknya.
ciptaannya, manusia, bangsa jin, malaikat, ya, bumi seisinya, langit seisinya, itu ada dalam Al-Quran. Makanya kisah-kisah umat terdahulu ada, karena itu bagian dari kandungan Al-Quran. Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa dan Bani Israel, Nabi Dawud, Sulaiman, umat-umat yang mengimani para nabi dan rasulnya, atau umat-umat yang mengingkari nabi dan rasulnya, ya, mereka yang calon penghuni surga, calon penghuni neraka, itu Allah gambarkan di banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Dan itu menempati kandungan nomor 2, ya, termasuk tadi kisah tentang manusia yang menjadi suri tauladan kita, an'amta alaihim tadi, ya, dari para nabinya, para siddiqin, syuhada, solihin. Dan yang terakhir dari kandungan Al-Quran adalah ahkam, hukum-hukum, undang-undang, ya, dan itu pasti ada 2, kalau enggak perintah, larangan. Perintah nanti turunannya adalah perkara-perkara yang halal, larangan turunannya adalah perintah-perintah yang Allah haramkan. Nah, jadi 30 juz, 114 surat dalam Al-Quran itu nggak keluar dari 3 isi ini tadi. Kalau nggak Allah mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan makhluknya, Allah memutuskan hukum, perintah ataupun larangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah memuliakan Al-Quran, diantaranya surat Al-Ikhlas. Semua dari kita familiar, bahkan mungkin surat yang dihafal oleh setiap muslimin dan muslimat. Salah satunya yaitu Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu Rasulullah memuliakannya, timbangannya, derajatnya sepertiga dari Al-Quran, ya. Jadi Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dan saya kira ini juga familiar, karena saya dapat konsep bahwa Qul huwallahu ahad 4 ayat tersebut itu sepertiga Al-Quran itu semenjak saya dulu di TPQ. Itu saya sudah tahu. Cuma ya sebatas itu, sepertiga Al-Quran. Nggak difahamkan dan dijelaskan dengan baik, sehingga apa yang saya ketahui hanya dengan modal mulut ke mulut, getok tular saja. Sampai kemudian di lapangannya, di tengah-tengah kaum muslimin memahami kalau kita sedang males moco Quran, lagi keset, apalagi moco sampai khatam, cukup moco kulhu ping 3 khatam, Mas. Ya, saya bisa loh menghatamkan Al-Quran kurang dari 10 menit. Waduh, piye? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaleni ping 3. Ngerti apa ora? Qul huwallahu ahad ki sepertiga Al-Qur'an. Jadi lek wis apa waca ping 3 berarti padha ngatamne Al-Qur'an. Ini yang disebut dengan gagal pahami yang kayak gini, Mas. Ya. Kaidahnya betul. Oh, itu hadis sahih, ada di dalam Bukhari dan Muslim. Tapi coba kita preteli satu persatu. Melalui Nabi Muhammad, Allah berfirman, Qul, katakan hai Muhammad, Allahu ahad. Allah sedang mendeskripsikan dirinya yang pertama, yang maha tunggal, maha esa. Allahus samad. Ayat berikutnya, Allah mengenalkan lagi bahwa dialah satu-satunya tempat kita berdoa, bermunajat, ya, menggantungkan segala impian, hajat, berserah diri, nggak boleh kepada yang lainnya. Ayat yang ketiga, Allah kenalkan lagi dirinya,
lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak punya keturunan. Sampai ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun atau apapun yang bisa menyerupai Allah, nggak ada tandingannya. Jadi satu surat utuh 4 ayat isinya cuma Allah mengenalkan tentang kebesarannya, dari Maha Tunggalnya, tempat kita bergantung, Allah tidak dilahirkan dan tidak punya anak keturunan, dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Ya, ada enggak kandungan cerita umat terdahulu? Enggak ada. Ada enggak dalam surat Al-Ikhlas hukum perintah apa atau larangan apa? Enggak ada. Cuma satu, apa? Pengenalan Allah dalam hal tauhid, dan itu adalah kandungan nomor pertama dari Al-Quran. Dari 3 kandungan tadi, Al-Ikhlas memiliki satu di antaranya. Oleh karena itu disebut sepertiga Al-Quran, karena dari satu surat tadi lengkap pengenalan tentang Allahnya. Tidak ada kandungan yang kedua, tidak ada kandungan yang nomor 3. Berbeda ketika Rasulullah SAW memuliakan surat Al-Fatihah. Hadis sahih juga, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak dianggap sah salatnya seseorang itu kalau belum membaca ummul kitab. Dalam riwayat yang lain ummul Quran, dan ummul Quran itu gelar untuk surat Al-Fatihah. Kenapa disebut ummu? Ummu itu kan ibu, induk, ya, induknya Quran, intisarinya Al-Quran. Ya. Coba sebentar lagi kita menemui Ramadan, kemudian menjumpai Lebaran. Itu kalau kita masih punya orang tua atau bahkan kakek nenek, wah itu kediaman beliau itu sebutannya rumah induk. Kenapa? Karena kumpul semua itu, anak, mantu, ya, cucu, ya, dulur-dulur yang lainnya itu kumpul. Kenapa? Karena masih ada induknya. Ya. Tapi coba kalau orang tua kita sudah nggak ada, ya, itu kadang antar dulur we, ya, menjelang Lebaran wis wianan kok itu. Sorry ya, aku gak iso bali, urung untuk cuti. Nah, kenapa? Salah satunya induknya nggak ada. Ya, kumpulnya nggak seperti ketika ada induk. Nah, begitu juga Al-Fatihah. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena mengumpulkan semua kandungan dari Al-Quran tadi. Mengenalkan Allah. Allah sedang mendeskripsikan dirinya, ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, ayat-ayat pertama itu. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Isinya mengenal Allah, menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, memuji Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa, ya, yang merajai hari akhir. Nah, ini kandungan pertama. Kandungan yang kedua, Allah menceritakan makhluknya. Tadi sudah kita bahas, siratal ladzina an'amta alaihim. Ikuti jalan itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang Allah murkai, al-maghdub. Siapa? Yahudi, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pula mengikuti jalannya orang-orang yang Allah labeli sesat, ad-dhalin. Siapa mereka? Nasara. Kalau pengen petunjuk, sudah an'amta alaihim tadi. Itu kandungan nomor 2. Di dalam Al-Fatihah ada nggak hukum, perintah atau larangan? Ada. Dan inti dari Al-Fatihah, ayat yang kita hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perintah untuk bertauhid. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kami bersujud, kami beribadah, dan kepadamu lah, hanya kepadamu kami mohon
pertolongan, perlindungan. Ya. Karena 3 kandungan isi Quran ada di dalam surat Al-Fatihah, maka Al-Fatihah bergelar Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, tambahan kenapa kita harus cinta terhadap kitabullah, karena orang-orang jahiliyah di masa Nabi saja mereka juga senang terhadap Al-Quran meskipun belum mengimani Nabi Muhammad SAW. Maka di suatu pagi ketika Hamzah mendapat laporan dari budaknya, ya, laporannya dia mendengar di Darun Nadwah, ya, tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy itu, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal itu menghina Nabi Muhammad plus keluarga Bani Hashim. Ya, sejauh ini Hamzah itu nggak bisa apa-apa. Ya, kondisinya itu mirip Abu Thalib, tidak menghina dakwahnya Nabi, ya, tidak membenci dakwahnya Nabi karena masih satu keluarga Bani Hashim, tapi juga tidak bisa membela sahabat-sahabat yang masuk Islam, terutama yang budak-budak. Ya. Maka celah Hamzah bisa melawan para pembesar-pembesar Quraisy itu selagi Muhammad yang dicederai, membawa apa? Kesukuannya. Itu dasarnya. Maka ketika budaknya melapor, saya tadi lewat Darun Nadwah di sisi Ka'bah, aku mendengar Abu Jahal menghina Muhammad, keponakanmu, sampai ke Bani Hashimnya, keluarga besarnya. Maka disitulah Hamzah naik pitam. Di situ marahnya. Wah, ini ada kesempatan ini, ya, ngece sampai keluarga-keluarga barat. Maka didatangilah Abu Jahal, masih ada dengan ya, kroni-kroninya itu, sambil membawa busur panah. Diriwayatkan ada busur panahnya itu ditempeleng Abu Jahal sampai tersungkur dan pelipisnya berdarah. Semua kaget, Hamzah kok demikian, ada apa? Hamzah bertanya balik kepada mereka, atasubbu Muhammadan, apa kalian mencela Muhammad? Ponanku. Apa kalian mencela Bani Hashim? Ya, pada sama dengan kalian, Quraisy juga. Ya. Kemudian berikutnya itu yang mengagetkan. Ada statement, atasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Apakah kalian menghina Muhammad padahal aku berada di atas keyakinannya? Aku ini berada di atas agamanya. Semua kaget. Hamzah di atas agama Muhammad, berarti Muslim, berarti sudah beriman. Kapan? Nggak ada beritanya. Padahal Hamzah bin Abdul Muthalib mengatakan demikian itu saking emosinya untuk membela keponakannya plus keluarga besar Bani Hashim. Maka statement ini yang paling mengagetkan, sampai kemudian tersebar ke seluruh penjuru Mekah kalau Hamzah itu masuk Islam. Padahal pulang dari ngantem Abu Jahal itu, Hamzah baru menemui Muhammad SAW, Nabi kita, kemudian bersyahadat sebagaimana syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka dari sini ada beberapa hikmah. Ya. Kalau ada orang kafir yang ada kecenderungan masuk Islam
Islam, condong menjadi mu'alaf, itu jangan diribeti birokrasi masuk Islamnya. Ya, kalau memang harus ada catatan, oke, itu nomor sekian. Kalau dia pengen masuk Islam, syarat masuk Islam dari orang kafir itu apa tuh? Cuma satu, syahadat. Tidak ada yang lainnya. Oh, berarti mandi itu nggak wajib? Nggak wajib. Ya, dari orang kafir, musyrik atau keyakinan sebelumnya kemudian masuk Islam wajib mandi? Enggak. Ya. Cuma habis syahadat disunahkan untuk mandi, iya. Tapi jangan sampai kita memberi jeda supaya dia bertauhid. Jangan, iman-iman. Kita nggak tahu umur. Ya. Jadi ada orang mau masuk Islam, kemudian jenengan sarankan untuk ke KUA atau ke mana ya dari otoritas di negeri kita. Oh, itu bisa ada jadwal, Mas. Selasa punya keinginan masuk Islam, datang ke KUA jadwalnya sik Selasa ngarep. Siapa tahu umur ya sesuk gak ono. Mana? Nah, kalau ada yang mau masuk Islam, apalagi melalui perantara kita, syahadatkan dulu yang penting. Hari ini mau masuk Islam, sudah ditalkin alias didiktekan. Ayo ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah. Masalah nanti harus ada birokrasi tercatat dan terdaftar minggu ngarep, nggak apa-apa, antarkan lagi aja ke KUA. Ya, atau ke Kementerian Agama RI. Ya, syahadat ulang nggak apa-apa. Wah, dewi ben salat yo syahadat kok. Ya, itu hanya sebatas seremonialnya aja. Ya. Yang penting dia sudah muslim semenjak Selasa hari ini. Ya. Dan jangan diributi, Mas, sampean itu kafir. Hatimu itu najis, mandi dulu. Gak usah, Mas. Kita nggak tahu, jebule mlebu jeding, ya, lunyu kepleset, wih, sirai jerungup, mati. Eman. Kita ingin membawa sarana menjembatani hidayah untuknya. Masya Allah, kalau sampai kita bisa sebagai jalan mengislamkan, ya Allah, kata Nabi itu khairum min khumurin ni'am, lebih baik dari unta merah. Unta merah di zaman Nabi adalah harta yang paling mewah. Ya, makanya sudah nggak usah direbuti, syahadatkan dulu. Habis itu arek adus, arek kungkum, arek ngopoy, sudah. Ya. Dan jangan lagi ditambahi niatnya ikhlas atau tidak. Ya, saya mau masuk Islam, yalah. Padumu pengen ngawini kae to. Muslimah to. Kowe niatmu orang ikhlas. Lha wong kafir kok ngerti ikhlas kok ndi, Mas? Ya, definisi ikhlas itu kalau udah jadi muslim itu baru ada temanya. Ya, orang kafir tahu ikhlas dari mana? Sudah. Ya. Enggak perlu kita suudzoni dulu sudah. Kalau memang dia pengen masuk Islam, terima. Mau nanti ternyata keislamannya hanya sebatas klise, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala yang mempermainkan agamanya. Tapi ketika dia datang, sudah. Ya. Enggak usah tanya masalah ikhlas enggaknya, ada modus di belakangnya, enggak perlu. Dan saya masih ingat tahun 2008, lokasinya di Yarsis, Mas. Ya, itu ada orang dari Merauke. Secara penampilan bukan Muslim. Ya, saat itu datang ke saya minta ya belas kasih uang, katanya nggak bisa beli tiket ke Merauke. Ya. Dan saya jawab saya nggak punya.
Dan 2 hari sebelumnya itu saya baru dari Depak dulu, belum Kemenak ya. Itu cerita ada hibah bulan itu, ada hibah untuk para mu'alaf. Masih anget no? Baru kemarin ya, kemarin lusa saya bertamu ke Kementerian Agama ya, Departemen Agama. Nah, itu dapat berita itu ada hibah untuk mu'alaf. Maka saya sampaikan, Mas, kalau pengen balik ya, dapat tiket, dapat ini, saya ada saran ya, sampai masuk Islam itu nanti dapat hibah. Kalau berkenan saya antar ya, tapi kalau enggak ya enggak ada paksaan, Mas. Tiba-tiba ya enggak tahu, mikirnya gampang sekali, keputusannya iya saya mau ya. Akhirnya masuk Islam, bertalafut, kemudian dapat piagam, dan ujungnya dapat dana hibah, dan saya antar sampai bandara ya. Dan hari itu belum marak menukar nomor HP, Mas. Jadi setelah dari bandara itu betul-betul lost contact sampai hari ini. Saya cuma berpikiran, apakah dia akan selamanya dengan keislamannya atau tidak, sudah, seenggak saya urus. Yang penting saya berusaha menjembatani, membawa orang yang mau dapat hidayah, silahkan. Meskipun pertama kali niatnya untuk apa? Golek tiket, cari duit. Ya, kita nggak tahu, Mas, biarin. Namanya dari orang yang tidak mengenal iman dan Islam kok. Ya nanti kalau sudah syahadat, sudah menjadi saudara kita seiman dan seakidah, ya baru kita toto ya satu persatu. Ya ini cuma qadarullahnya kan langsung miber. Ya. Dulu ada tujuan Surabaya, Makassar, kemudian Papua. Nah, ini pula yang kita dapati di Saudi itu. Saudi itu kan termasuk konsumen terbesar Toyota, ya kan? Dan Toyota yang pemiliknya itu kalau di Saudi Muslim, kantor terbesarnya ada di 2 kota, Jeddah sama Riyadh. Dan gak semuanya stafnya itu Muslim, karena Jeddah Riyadh bukan tanah suci. Jadi bisa aja mukim di sana orang-orang yang dari Jepang ya. Dan ownernya ini, Toyota Saudi ini, itu tidak membedakan mukafaah atau salary ya, baik yang Muslim maupun yang non Muslim, sama, sesuai dengan ya divisinya ya. Mau yang Muslim, mau yang non Muslim sama. Kalau bahasa kita anggaplah kayak dilihat dari UMR-nya, ya sudah, wis podo. Cuma Toyota ini kan besar di Saudi ya, dan asetnya juga banyak. Otomatis karena ini Muslim pemiliknya, perusahaannya itu kalau asetnya sudah masuk nisab itu juga dikeluarkan zakat malnya ya, dikeluarkan zakat malnya. Dan penerima zakat malnya ya, diantaranya itu pegawai-pegawainya yang mungkin berkebutuhan ya, dan lain seterusnya. Apalagi yang orang-orang Muslim tapi bukan Arab, ada yang dari India, ada yang dari Indonesia ya. Sehingga di tutup tahun atau di waktu-waktu setelah pengeluaran zakat mal itu, baru di sini orang-orang asing yang non Muslim baru ngerasa kok ujung-ujungnya gak podo. Sing Muslim kok untuk bonus tambahan. Ya, awalnya kan sama, gaji sama. Tapi ujung-ujungnya yang Muslim lebih dapat banyak. Kenapa? Dapat cipratan zakat mal dari Toyotanya ya. Jadi mereka bisa dapat fee yang lebih
Yang non muslim nggak dapat apa-apa, ya sudah, jatah dia. Nah, dengan mudahnya pemilik Toyota itu jawab, lek pengen mlebu Islam. Ya kan, kalau mau seperti mereka muslim, insya Allah dapat. Ya, dan melalui dakwah seperti itu banyak orang-orang Jepang yang bekerja di Saudi di Toyota itu menjadi muslim. Ya, sampai dulu ada novel Muslim Watashi wa Baba itu menceritakan ini. Ya, bagaimana dia masuk Islam, nggak tahu dalil, nggak tahu firman Allah, sabda Nabi, nggak kenal, hanya dari akhlak, kemudian kepedulian muslimin yang ada di sekitarnya, akhirnya tergerak itu masuk Islam. Ya, dan alhamdulillah membawa kebaikan-kebaikan agama untuk dirinya dan untuk sesamanya. Nah, ini jadi melalui kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka sekali lagi jangan membebani, membikin gaduh. Kalau orang itu mau masuk Islam, sudah biarlah masuk Islam dulu. Ya, karena kita akan memberikan arahan, mendakwai dengan hukum-hukum itu kalau sudah menjadi saudara kita seiman dan seakidah. Ya. Sebelum itu ya sudah, kita nggak bisa. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Ya. Nah, apalagi sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu oleh Rasulullah SAW digambarkan dengan keberkahan. Berkah dalam makna semuanya menggembirakan. Ya, dibukanya pintu surga, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini kan nikmat semuanya, bahagia semuanya. Nggak ada kegaduhan, nggak ada kekhawatiran, senang. Ya. Dan memang seperti itu. Muslimin dan muslimat menyambut Ramadan itu harus dengan kegembiraan, kesenangan karena motivasi beramal mudah. Jangan malah menakut-nakuti. Ya, jangan malah menakut-nakuti. Nah, termasuk ketika seruan, ya, saya harus membawakan kritikan ini karena memang nggak layak untuk menjadi pola pikir kaum muslimin. Ya, dari Ramadan 4 tahun ke belakang itu ada seruan diantaranya kepada kaum muslimin, hati-hati, kalau sampai mendapati Ramadan dan di pertengahan Ramadan, berarti antara tanggal 14, 15, 16, kalau sampai pertengahan Ramadan itu ngepasi hari Jumat, maka akan terjadi dukhon, ya, tanda besar kiamat. Ini bikin gaduh kaum muslimin. Yang harusnya Ramadan kita bisa semangat beramal, malah ketakutan. Engko, ya, poso-poso pertengahan Jumat, pas sholat Jumat enek dukhon piye. Ya, mengkhawatirkan. Dan dari pertama diucapkan 4 Ramadan, masuk Ramadan luput, gak ono. Tahun depan lagi Ramadan digaungkan lagi, luput gak ono. Ya, sampai Ramadan kemarin masih disampaikan, ya, luput gak ono. Dan saya khawatir Ramadan kali ini juga ada seperti itu. Ya, luput terus loh mas, padahal mas. Cuma saya heran kenapa ono sing percaya, itu loh masalahnya. Ya, masih ada yang percaya. Apalagi ditafsirkan dukhon bisa aja meteor macam-macam. Mana ulama yang menafsirkan demikian? Padahal dukhon itu tanda kiamat yang di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersanding dengan 2 alamat yang lainnya. Karena hadis dukhon itu nggak jauh dengan riwayat hadis tatlu'us syamsu min maghribiha, matahari terbit dari barat, dan dabatul ard, binatang darat yang bisa berbicara. Jadi dukhon srengenge
terbit dari barat sama binatang yang melata bisa berbicara itu satu paket. Makanya para ulama tidak bisa memastikan mana yang duluan dari tiga ini. Iso wae srengenge sik dari barat, atau binatang melata dulu, atau dukhon terlebih dulu. Tapi mereka sepakat tiga ini muncul setelah munculnya Imam Mahdi, otomatis munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. 4 peristiwa ini belum terjadi hari ini. Ya, makanya kita mengimani hari akhir wajib. Kita mengilmui tentang iman terhadap hari akhir wajib. Yang nggak boleh apa? Kepo. Kapan ya? Ya, oh Ramadan kali ini ya kayaknya ya. Ya, Imam Mahdi muncul ya. Ya, dan lain seterusnya. Apalagi mohon maaf, kalau sampai ditorak tarik sesuai dengan keinginan pribadi, kelompok, ormas, partai, dan lain seterusnya. Ya, ada hadis sahih, hadisnya sahih, disahihkan oleh banyak para perawi hadis. Ada di dalam Sahih Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddid laha dinaha. Saya terjemahkan literally dulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus, bukan nabi, bukan rasul, karena nabi mengucapkan di masa sudah beliau, dari hamba-hamba pilihannya yang menjadi pembaharu dalam agama. Pembaharu dalam makna bukan menciptakan agama baru, bukan menciptakan syariat baru, tetapi memurnikan ajaran Rasulullah SAW yang mungkin 1 abad ke belakang itu terkubur atau dikubur, tersembunyi atau sengaja disembunyikan, ya, sehingga murat-marit yang benar dibilang batil, yang batil malah dibenarkan. Itu setiap ala kulli ra'si mi'ati sana, setiap 1 abad pasti Allah munculkan hambanya seperti itu. Dan Rasulullah SAW wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Sahabat yang usianya panjang-panjang, contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Anas bin Malik, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, itu wafat tahun 85 atau 90 Hijriah. Belum genep 100 Hijriah, sudah wafat duluan. Otomatis yang menyaksikan abad pertama dan selanjutnya adalah umat-umat setelah Rasulullah dan para sahabat. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sekali lagi, saya tidak merendahkan siapapun, tapi saya punya amanah. Karena Allah berikan sedikit ilmu kepada kami, harus saya sampaikan yang benar-benar, yang salah harus diluruskan. Hampir 2 bulan yang lalu, saya dapat share-sharean WA. Ya, WA-nya itu narasinya gini, sambutlah, sebentar lagi kita akan mendapatkan mujaddid, pembaharu tahun 2024. Setelah 1 abad kita kehilangan kebesaran Islam wal muslimin. Berarti kalau 2024 ditarik 1 abad, berarti tahun berapa? 1924. Ada apa kira-kira 1924? Oh, ternyata kita tahu sejarah Islam dan literatur internasional mencatat bahwa 1924 adalah kejatuhannya Daulah Turki Utsmani. Ya, Khilafah Ottoman itu habis betul dengan lengsernya kedaulatan itu. Konstantinopel yang hari ini Turki berubah dengan naiknya Kemal Pasha, merubah Turki menjadi negara sekuler. Itu historisnya 1924. Berarti kalau 100 tahun ke depan, berarti tahun ini 2024, maka sambutlah, kita akan ya menerima mujaddid, pembaharu yang baru. Kemudian ditarik, dipaksa,
dikaitkan dengan salah satu paslon capres. Ya, maka saya bukan benci dengan semua yang menjadi pilihan warga Indonesia, tidak. Tapi saya punya amanah meluruskan pemahaman ini tadi. Ya, hadisnya sahih, tapi dipelintir sembarangan, hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan ormasnya atau kepentingan tim sesnya itu. Hati-hati, ini agama, bukan kebawa perasaan. Coba sekarang dari sudut manapun itu salah. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan setiap penghujung 100 tahun atau 1 abad ada mujaddid, ada pembaharu. Makanya di tahun 99 Hijriah dan wafat tahun 101 Hijriah, kaum muslimin punya alim dari ulamanya, cuma qadarullah kebetulan Allah jadikan pemimpin Amirul Mukminin juga, salah satu pemimpin paling adil yang Allah ciptakan di muka bumi ini dalam dinasti Umayyahnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, memimpin tahun 99 Hijriah, wafat 101 Hijriah, 2 tahun kurang lebihnya. Dan ulama sepakat yang sezaman maupun sesudahnya menisbatkan dan menahbiskan bahwa mujaddid pertama kaum muslimin adalah Umar bin Abdul Aziz. Sepakat, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ya, Umar bin Abdul Aziz mujaddid pertama. Kenapa? Karena pas hitung-hitungannya 99 Hijriah, berarti penghujung mau masuk abad pertama, atau 101 Hijriah sudah masuk awal dari abad yang pertama. Berarti mujaddid yang kedua otomatis abad tahun 200-an Hijriah. Dan mayoritas kaum muslimin menisbatkan Muhammad bin Idris atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i sebagai mujaddid yang kedua. Berarti mujaddid yang ketiga tahun 300-an Hijriah, keempat, kelima. Hari ini kita berada di tahun berapa? 1445 Hijriah. Artinya muslimin sudah Allah lahirkan dan munculkan berapa mujaddid? 14 mujaddid. Dan ini yang difahami oleh para ulama, ngitungnya pakai kalender apa? Hijriah, Komariah. Nah 2024 itu tanggalan apa? Masehi, miladi, Mas. Ya. Jadi jangan kemudian diseret-seret hanya untuk kepentingan pemilu misalnya. Yang kedua, ini kan yang nge-share ini kan dasarnya otak-atik ya. Kalau terima otak-atik saya juga bisa ngotak-atik, Mas. Nyantai wae. Kita berada di tahun berapa ya? 1445. Kira-kira ini di penghujung atau di pertengahan? Di pertengahan. Maka insya Allah dengan minimnya ilmu yang kami miliki, hari ini tahun zaman kita ini belum Allah lahirkan kembali atau munculkan kembali mujaddid. Tunggu 45 atau 50 tahun lagi, insya Allah muncul itu, Mas. Di tahun 1490 sekian atau 1500 Hijriah, insya Allah muslimin punya mujaddid baru. Jebul Imam Mahdi, nggak tahu, ya kan? Karena Imam Mahdi juga mau mujaddid nanti. Saiki ada yang menisbatkan salah satu capres Imam Mahdi masalahnya kok. Ya, sehingga itu tadi torak tarik ya. Kalau tidak mengkaitkan dengan nas-nas Quran, hadis itu enggak apa-apa, Mas, ya. Kita enggak sampai segini ya. Yang kita khawatirkan merusak agamanya itu. Ya, karena semuanya tafsir ya. Quran ada tafsirnya, hadis ada tafsirnya, ada pemahaman dari para ulama. Dan sisi yang lain, man yujaddid laha dinaha, yaitu membawa kemurnian dalam agama. Umar bin Abdul Aziz, kalaupun bukan pemimpin, beliau itu sudah menjadi alim mufti Madinah. Imam Syafi'i bukan gubernur, bukan amir, tapi beliau imam dari kalangan para ulama. Jadi
yang dimaksud mujaddid itu pemimpin dalam agama terlebih dahulu. Ya, bukan hanya seremeh dunia perpolitikan, tidak. Nah, itu ya. Jadi untuk mengantisipasi huwak, ya, mengatasnamakan agama, salah satunya ya, atau dua ya, satunya terkait dengan Ramadan tadi munculnya dukhon. Enggak. Ya, apa yang terjadi pada hari ini di kehidupan kita semuanya mengarah kepada semakin dekatnya kiamat. Ya. Dan uniknya yang membawa kegaduhan itu biasanya mengkonotasikan kalau tanda kiamat mesti elek. Ya, padahal nggak seperti itu, hati-hati. Tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang masih terjadi, ada yang belum terjadi. Tapi tidak bisa kita konotasikan buruk semuanya. Turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, mosok buruk, Mas? Ayo, siapa yang bilang buruk? Bagus itu. Sunnatullah ya harus terjadi. Tapi kalau Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, itu memang buruk, itu betul. Tapi kan nggak semuanya. La taqumu hatta iqtatara basuk. Kiamat tidak tegak sampai pasar itu berdekatan. Ayo, ulama menafsirkan 3 poin. Ya, pertama, pasar dekat itu ya dekat secara lokasi. Ayo coba, sampean seneng apa malah susah? Seneng toh, Mas? Ya, lebih mudah kita. Ya, wes gawe Car Free Day, ya, Car Free Day Minggu, kan jadi pasar juga ujung-ujungnya. Ya, wah Minggu kok rame, Senin ya digawe rame, muncul Sunday Market. Itu tuh tanda kiamat. Dulu saya tinggal di Cemani pertama 2014. Itu kalau saya nganter istri belanja, ya harus ke pasar Cemani. Sekarang jalan berapa langkah di perempatan depan rumah itu setiap pagi ada pasar. Ini kan tanda kiamat. Kenapa nggak gaduh di sini? Jadi semenjak Indomaret dan Alfamart berhadap-hadapan itu sudah tanda kiamat, Mas. Ya kan, pasar semakin dekat. Atau makna yang kedua kata para ulama apa? Distribusinya lebih mudah. Nah itu sama sekarang. Dulu kita mungkin belanja banyak, deliverynya tukang becak. Ya, sekarang masuk mudah sekali, jasa paket macam-macam. Ya. Atau yang terakhir, harga dari produsen sampai pasar dan konsumen itu setiap waktu kita mudah sekali mengakses, cepat sampai ke kita. Nah, ini kan tanda kiamat, tapi kita biasa saja, seneng malah, ya kan? Jadi kalau jenengan atau siapapun buka warung kok dengan modal hanya sebatas sobekan kerdus supermi kemudian ditulisi pakai spidol telur hari ini, ya, minyak hari ini, itu tafsir dari hadis ini tadi. Mudah kita tahu harga itu, dan itu bagian dari tanda kiamat. Jadi semua yang terjadi hari ini jelas sebagai tanda dekatnya kiamat, tapi kita tidak boleh kepo dalam tanda petik, ya, apakah mesti hari ini, tahun ini, ya, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah sebanyak-banyaknya dan bekal terbaik adalah ketakwaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah berkahi waktu kita, ilmu kita, dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.